Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Halo anak-anak sekalian, apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan baik ya, meskipun kita saat ini sedang berada pada kondisi pandemi atau wabah global yang dimana sering disebut dengan COVID-19 atau virus corona. Tapi Pak Guru doakan semoga semua dalam keadaan sehat, selamat, dan tidak ada satu kurang apapun. Tidak terasa sudah hampir 4 bulan, terhitung kalau tidak salah dari bulan Maret kita harus mulai belajar dari rumah, melakukan segala aktivitas dari rumah, tapi kita harus tetap semangat untuk menjalaninya. Nah, anak-anak sekalian, meskipun kita belajar dari rumah, beraktivitas dari rumah, atau sering kita katakan atau kita dengar work from home, learn from home, belajar dari rumah untuk kita semua, kita harus tetap semangat untuk rajin belajar, rajin membaca, rajin mencari tahu tentang materi-materi pembelajaran. Anak-anak sekalian, kali ini adalah tahun ajaran baru yang sangat spesial. Mengapa demikian? Ya, karena tahun-tahun sebelumnya kita semua setelah liburan semester, setelah anak-anak mendapat rapot, pasti kita akan bertemu di sekolah. Tapi lain sekarang. Di tahun ini kita akan bertemu secara virtual atau daring secara media online seperti ini. Dan semoga saja pertemuan seperti ini tidak berlangsung lama ya. Semoga kita cepat bisa bertemu secara langsung atau tatap muka di sekolah, bertemu dengan anak-anak, teman-teman, dan seluruh staf dan warga sekolah yang lain. Pak Guru yakin pasti semua sudah kangen dengan sekolah, kangen dengan teman-temannya, kangen dengan guru-gurunya, kangen dengan masakan-masakan di kantin, kangen tentang sekolah. Ya, meskipun demikian, saat ini kita harus tetap bertahan dan berjuang di masa pandemi ini dengan cara tetap belajar dan stay at home. Namun, jangan lupa kita harus tetap semangat dan harus tetap belajar dengan rajin. Anak-anak sekalian, kenapa kita harus bertemu seperti ini? Ya, seperti surat keputusan bersama dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri, pada zona-zona tertentu sekolah masih belum bisa dibuka. Karena seperti kita ketahui Bali, khususnya kita berada di daerah Badung, Kuta Utara, Tibu Beneng, Dalung, dan sekitarnya masih pada zona rawan seperti merah dan oranye, maka kita tidak diizinkan untuk melakukan pembelajaran atau sekolah secara langsung atau tatap muka. Sebagai gantinya, maka Pak Guru membuat video seperti ini agar anak-anak semua tetap semangat belajar. Anak-anakku sekalian, perkenalkan, Pak Guru adalah Iputu Suyasa Ariputra, atau mungkin anak-anak sering memanggil Pak Guru dengan sebutan Pak Suyase. Nah, Pak Guru tinggal di perumahan Dalung Permai. Jadi kalau anak-anak mungkin lewat sekitaran Dalung Permai atau tinggal di sekitaran Dalung Permai dan pas di jalan bertemu Pak Guru, silahkan jangan sungkan dan ragu untuk menyapa. Karena Pak Guru dengan senang hati pasti akan menyapa balik. Ya. Selain itu, Pak Guru punya hobi nggak? Ya tentu, seperti anak-anak dan orang-orang kebanyakan, Pak Guru juga memiliki hobi. Hobi Pak Guru antara lain membaca atau reading, writing atau menulis, dan satu lagi yaitu traveling. Ada yang tahu apa itu traveling? Mungkin traveling itu bisa dikatakan seperti jalan-jalan, seperti itu ya. Jadi meskipun Pak Guru hobi traveling, pada masa pandemi saat ini kita harus tetap di rumah. Jadi Pak Guru harus tetap di rumah, tidak boleh berjalan-jalan jauh-jauh, tidak boleh liburan jauh-jauh, kita harus tetap semangat tinggal di rumah dan tetap semangat beraktivitas di rumah. Selanjutnya, Pak Guru ini ngapain sih ngoceh? Ngasih video. Siapa sih Pak Guru ini? Ya, Pak Guru adalah guru anak-anak atau yang akan mendampingi anak-anak selama 1 tahun ke depan
dalam mata pelajaran agama Hindu dan budi pekerti. Semoga kita tidak sering-sering atau tidak lamalah untuk bertemu tatap muka seperti ini secara virtual. Semoga kita cepat bisa bertemu secara langsung di dalam kelas, belajar dengan suasana sekolah yang nyaman, dalam suasana kelas yang menyenangkan, ya. Namun untuk saat ini ditahan dulu, semoga kita tetap semangat dan semoga kita harus tetap membangkitkan rasa belajar yang menyenangkan, oke? Meskipun di rumah kita harus belajar dengan senang hati, dengan sukarela. Anak-anakku sekalian, sebelum Pak Guru nyerocos ke kanan, ke kiri, atau lebih panjang lebar lagi berbicara melalui video ini, Pak Guru punya satu video tentang situasi saat ini atau tentang wabah pandemi COVID-19 saat ini. Nah, ayo kita saksikan bersama. Halo anak-anak sekalian, tahukah kalian tentang sebuah virus jenis baru yang muncul di pertengahan hingga akhir tahun 2019 sampai saat ini? Virus ini bermula atau ditemukan pertama kali di sebuah pasar hewan dan makanan di Wuhan, Tiongkok, China. Dengan cepat, virus ini menyebar ke seluruh belahan dunia. Hampir 98% negara dunia terjangkit virus ini. Sehingga virus ini menjadi sebuah pandemi atau wabah global. Virus ini bernama apa? Virus ini diberi nama dengan 2019 novel coronavirus atau virus corona atau yang sering juga kita kenal dengan COVID-19. Nah, tahukah anak-anak gejala-gejala tentang virus corona ini? Ada beberapa gejala klinis tentang virus corona atau COVID-19. Yang pertama, ada gejala demam, gangguan pernafasan, batuk pilek, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Selanjutnya ada beberapa fakta tentang COVID-19 ini. Yaitu yang pertama, virus ini menyebar dengan cepat, bukan saja di Wuhan, China, tetapi hampir di seluruh belahan benua atau dunia. Yang kedua, virus ini menyerang sistem pernafasan, salah satunya paru-paru. Yang ketiga, virus ini menyebabkan kematian karena virus ini menyebar dengan begitu cepat dan memiliki angka tingkat kematian yang cukup tinggi di hampir rata-rata seluruh negara yang terjangkit. Yang terakhir, ternyata virus ini belum ada vaksin atau belum adanya vaksin atau obat yang ditemukan untuk menyembuhkan virus corona atau COVID-19 ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus memiliki langkah-langkah atau cara-cara menanggulangi COVID-19 atau virus corona ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus lebih banyak tinggal di rumah atau let's stay at home. Ayo kita work from home, habis itu study from home. Lebih banyak kegiatan kita lakukan di rumah dibanding di luar atau di lapangan. Selanjutnya, ayo kita lakukan social distancing or physical distancing, di mana kita harus membatasi jarak dengan orang lain, hindari berpegangan tangan, bersentuhan, dan hindari keramaian. Karena virus ini bisa saja menyebar melalui sentuhan. Jadi minimal jaga jarak ya antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, jika terpaksa harus keluar rumah, gunakan masker. Kemanapun anak-anak, kemanapun kita, mari kita gunakan masker. Jangan lupa masker, kita harus tetap menggunakan masker. Karena coronavirus ini bisa menyebar melalui apapun. Karena belum ditemukan juga vaksinnya, kita harus tetap berjaga. Jadi, gunakan masker kemanapun dan dimanapun ya. Selanjutnya, ya seperti tadi, social distancing dan physical distancing. Hindari bersalaman. Jika bertemu orang lain, hindari menyapa dengan bersalaman. Cukup dengan sikap anjali atau mencakupkan tangan di dada atau melambaikan tangan ya.
hindari dulu bersalaman. Selanjutnya, gunakan sosial media untuk berkomunikasi. Jika kita kangen dengan kerabat yang mungkin ada jauh di kampung atau merantau jauh, jangan kita pulang kampung. Tunggu dulu sampai aman. Lebih baik kita jika kangen atau perlu berkomunikasi dengan teman, saudara, gunakan media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Zoom, melalui video call dan segala macam. Sekarang teknologi sudah canggih. Selanjutnya, kita harus rajin mencuci tangan. Datang dari manapun, habis melakukan kegiatan apapun, kita harus rajin mencuci tangan karena kita tidak tahu ada kuman apa yang menempel di tangan kita setelah kita memegang sesuatu. Jadi kita sebelum melakukan atau menyentuh tubuh, terutama bagian area muka, wajah, mata, hidung, itu kita harus mencuci tangan. Setelah itu, selain mencuci tangan, juga please use hand sanitizer. Gunakan selalu hand sanitizer dan sediakan satu hand sanitizer kemasan yang kecil saja yang bisa kita bawa kemana-mana. Jadi setelah melakukan apa-apa, di kantong kita sudah sedia hand sanitizer, kita cuci atau gunakan hand sanitizer tersebut. Selanjutnya, jangan lupa semprotkan disinfektan di sekitar lingkungan rumah kita. Ini harus rajin ya, bantu orang tua anak-anak untuk menyemprotkan disinfektan dan membersihkan rumah area lingkungan. Seperti sebuah pepatah mengatakan, bersih adalah pangkal dari sehat. Jadi, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Ya. Selain itu, kita juga harus tetap olahraga. Meskipun di rumah, kita harus juga tetap olahraga. Ya, workout dari rumah saja, tetap menjaga makanan, tetap makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa istirahat yang cukup. Meskipun di rumah, kita juga harus tetap istirahat yang cukup. Dengan menerapkan protokol kesehatan tersebut, maka kita telah melaksanakan ajaran agama. Tahukah anak-anak ajaran agama apa yang kita telah terapkan jika kita telah menerapkan protokol kesehatan tersebut? Salah satunya Tatuam Asi. Apa itu Tatuam Asi? Tatuam Asi adalah aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi kesehatanku adalah kesehatanmu juga. Nah, dengan mengikuti protokol kesehatan, maka ternyata kita juga sudah melaksanakan ajaran agama Hindu loh, anak-anak. Yaitu salah satunya adalah Tatuam Asi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku, kesehatanmu adalah kesehatanku juga. Kenapa demikian? Seperti yang kita ketahui, dengan kita diam di rumah, menjaga jarak, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan kita agar terhindar dari virus COVID-19, sebenarnya kita juga membantu teman-teman atau sekeliling kita untuk juga ikut terhindar dari COVID-19. Brad, ya mungkin mukanya Pak Guru tiba-tiba hilang ya. Oke, saat ini biar lebih fokus Pak Guru hanya tampilkan papan tulisnya saja. Anak-anakku sekalian, untuk anak-anak di kelas 3 saat ini, Pak Guru akan mengajak anak-anak belajar beberapa materi selama 1 tahun ke depan. Untuk di semester 1, Pak Guru akan mengajak anak-anak belajar 3 materi, antara lain yang pertama yaitu kita akan belajar tentang Tripararte. Yang kedua kita juga akan belajar tentang Dewi dan Asuri Sampat. Yang ketiga kita juga akan belajar tentang cerita Mahabharata. Nah, di kelas 2 sebelumnya kita belajar tentang cerita Ramayana. Sekarang di kelas 3 semester 1 kita akan belajar tentang cerita Mahabharata. Selanjutnya nanti setelah anak-anak selesai menyelesaikan ketiga materi tersebut di semester 1 dan mendapat ulangan umum, mendapat rapot, menyelesaikan liburan semester 1, dan semoga saat itu di semester selanjutnya kita sudah bisa bertemu tatap muka secara langsung. Maka nanti kita juga akan belajar di semester 2 2 materi, yaitu yang pertama ada
tata surya Hindu ya. Kita akan belajar tentang planet-planet menurut agama Hindu loh. Selanjutnya juga kita akan belajar tentang tari keagamaan. Nah, di tari keagamaan ini seperti tahun lalu kakak kelas anak-anak, jika memungkinkan kita akan praktek menari. Anak-anakku sekalian, kita akan lanjut pada bab 1 pada semester ini, semester 1, kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat tadi? Apa? Ya, kita akan belajar tentang Tripararta. Nah, anak-anakku sekalian, adakah yang tahu atau masih ingat dengan cerita ini atau gambar di depan ini? Ada tidak? Sebelum kita berbicara tentang Tripararta, apakah ada yang masih ingat dengan cerita pada gambar di depan layar anak-anak itu? Ini adalah salah satu cerita yang baru saja Pak Guru sampaikan dan juga baru saja anak-anak pelajari di kelas 2 sebelumnya. Ada yang tahu? Ini adalah cerita tentang Ramayana. Nah, siapa yang masih ingat dengan cerita Ramayana? Jangan dilupakan ya, meskipun anak-anak sudah libur cukup lama dan juga sudah belajar dari rumah cukup lama, hampir 4 bulan, jangan diuapkan. Apa itu cerita Ramayana dan bagaimana ceritanya? Apakah ada yang masih ingat? Ya, semoga masih ada yang ingat. Nah, yang di depan layar anak-anak ini ada 3 tokoh dari cerita Ramayana yang sering muncul, yaitu yang paling depan ada Rama, di sebelahnya ada Dewi Sita, dan di sebelahnya lagi ada adiknya yang setia, yaitu Laksmana. Pasti anak-anak berpikir, Pak Guru, apa hubungannya cerita Ramayana di semester lalu atau di kelas 2 kemarin dengan pelajaran kita sekarang tentang Tripararta? Ada yang tahu apa hubungannya? Oke, Pak Guru akan jelaskan sedikit ya untuk mengingatkan kembali dan agar anak-anak tidak melupakan materi di kelas 2. Karena setiap materi pasti berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi tolong segala materi disimpan dan diingat di dalam diri agar nanti ketika suatu saat diperlukan kita tidak kelabakan dan tidak susah lagi mengingatnya ya. Apa hubungan antara cerita Ramayana dengan Tripararta? Ya, hubungannya adalah seperti yang Pak Guru katakan tadi, ada Rama, Sita, dan Laksmana. Perilaku Rama, Sita, dan Laksmana yang diceritakan dalam cerita Ramayana mencerminkan perilaku Tripararta. Ya, itulah hubungannya antara Ramayana dengan ajaran Tripararta. Perilaku-perilaku dari tokoh-tokoh yang baik dalam cerita Ramayana itu mencerminkan perilaku yang ada dalam ajaran Tripararta. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih Tripararta? Ada yang tahu? Pasti berpikir anak-anak, apa itu Tripararta? Apa itu perilaku Tripararta? Apa bagian-bagian Tripararta? Bagaimana contoh perilaku Tripararta? Dan Tripararta dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Pak Guru yakin pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Beberapa yang Pak Guru sampaikan itu ada juga di dalam pikiran anak-anak saat ini. Oke, sebelum kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan itu di video selanjutnya nanti, atau di pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan sedikit membahas saat ini, yaitu Tripararta. Apa itu Tripararta? Tripararta berasal dari 2 kata,
Dari bahasa Sangsekerta yaitu tri. Apa arti tri? Tri artinya 3. Dan pararta. Apa itu pararta? Pararta artinya kebahagiaan. Ya anak-anak. Lalu jadi apa itu tripararta? Nah, anak-anak, apa itu tripararta? Oke, untuk anak-anak tahu apa itu tripararta, ayo dengarkan pesan Pak Guru selanjutnya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lebih lanjut lagi membicarakan tentang materi pembelajaran, untuk video saat ini kita cukupkan belajar atau berbicara tentang materi. Kita akan lanjutkan di video-video selanjutnya. Anak-anak, Pak Guru harapkan kita belajar dari banyak hal dan banyak sumber. Belajar bukan saja dari guru, belajar bukan saja dari buku. Makanya untuk saat ini di kondisi seperti ini kita diharapkan untuk bisa beradaptasi dan berinovasi untuk belajar dan mengimprovisasi diri. Jadi dengan demikian Pak Guru harapkan anak-anak rajin-rajinlah belajar untuk mencari materi pembelajaran baik dari buku, dari Google, atau nantinya dari YouTube. Dan pembelajaran juga kita akan lakukan loh anak-anak. Mungkin atau ada tes atau absen atau apapun bisa kita lakukan lewat Google Form seperti sebelum-sebelumnya ya. Selain itu kita juga belajar nanti melalui komunikasi lewat WhatsApp atau WA. Dan yang terakhir, jika memungkinkan untuk kita semua, kita juga akan mencoba belajar melalui aplikasi Zoom. Yaitu biar kita bisa bertatap langsung lewat video call ya. Jadi Pak Guru harapkan mudah-mudahan nanti kita juga bisa mengaplikasikan atau mengoperasikan aplikasi Zoom untuk proses pembelajaran. Ya, setelah menonton video ini, silakan isi absen yang ada di deskripsi di bawah. Ada link di bawah video yang anak-anak bisa langsung klik dan silahkan isi absen kehadiran bahwa anak-anak telah menonton video ini sampai akhir ya. Dan juga selain link deskripsi absen itu di bawahnya juga ada link tugas. Jadi nanti ada 2 link di bawah, link absen dan link tugas. Silahkan diisi absen terlebih dahulu. Setelah anak-anak mengisi absen, lalu klik juga link tugas tersebut. Nanti akan muncul tugas dari Pak Guru untuk anak-anak di rumah yang akan dikumpulkan nanti saat pengumpulan secara langsung di sekolah. Ya, kapan anak-anak disuruh untuk mengumpulkan tugas, kumpulkan juga tugas agama. Oke, untuk bagaimana bentuk tugasnya dan seperti apa, silahkan baca secara hati-hati dan teliti dalam deskripsi tugas yang ada pada link di deskripsi video di bawah ini. Oke, selain itu, jika anak-anak berkenan, silahkan like video ini dan subscribe. Oke, terima kasih. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat dan tetaplah semangat. Pak Guru akhiri dengan paramo santi. Om Santi 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 Om. Bye-bye, sampai jumpa.